Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bapak Ibu, rekan-rekan jamaah salat maghrib Masjid Al-Aman Sidoarjo dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan pertolongan Allah kepada kita. Hingga detik ini Allah izinkan kita untuk terus berupaya menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga duduknya kita di tempat ini menjadi asbab keberkahan untuk kita semua. Panjenengan semuanya diberkahi Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, dirahmati kesehatan yang menjadi asbab kita semakin kuat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan melalui kajian-kajian yang kita lakukan di Masjid Al-Aman ini membuat kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, mengawali kajian ini kita awali dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tema penting yang kita bahas pada kesempatan hari ini masih berbicara tentang khamar, yaitu pertama tentang hukum mengambil keuntungan dari perdagangan narkoba, dan yang kedua hukum bagi mereka yang meminum khamar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan lalu sudah kita sampaikan bahwa hukum narkoba, hukum tentang narkoba dan psikotropika ataupun yang sejenisnya, dia dikiaskan ke hukum khamar. Artinya segala hal yang berkaitan dengan hukum khamar, kemudian segala hal yang terkait dengan hukum khamar itu maka menjadi hukum pengkonsumsi narkotika atau psikotropika. Dalam hal ini narkotika itu diantaranya adalah narkoba. Ya. Kalau ada hukum mengenai orang yang menjual khamar sampai 10 orang itu disebutkan, maka bisa jadi hal yang sama masuk dalam hukum perdagangan narkotika dan yang sejenisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalil tentang hal ini yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 188, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian orang lain dengan cara yang batil. Artinya kalau ada orang yang menjual barang haram, ya, menjual barang haram,
yang barang haram ini dilarang dalam agama, lalu kita mengambil keuntungan dari itu, sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Maksudnya adalah janganlah sebagian di antara kamu mengambil dan menerima harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yang tidak benar. Mengambil harta dengan cara yang batil dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengambilnya dengan cara yang zalim, baik itu mencuri, berkhianat, ya, dengan cara yang kasar, atau modus-modus lainnya yang mirip penipuan. Yang kedua, mengambilnya dengan cara yang dilarang atau diharamkan dalam agama, seperti melalui judi, akad yang diharamkan seperti riba, dan menjual dan menggunakan barang yang diharamkan Allah seperti khamar dan bahan-bahan narkoba yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua itu haram meskipun dilakukan dengan kerelaan pemiliknya. Aneh beli dari antum narkoba ya, oh siap. Yang jual bilang ini, ente ridho enggak? Ente ridho sama, walaupun sama-sama ridho, karena perdagangan itu tarodin, harus dengan cara ridho. Tetapi kalau perkara yang haram, walaupun ridho, tetap dosa di sisi Allah dan haram dalam pandangan syariah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis-hadis yang mengungkapkan haramnya uang hasil penjualan barang yang diharamkan Allah dan penggunaannya. Misalnya sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan uang atau hasil dari penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan, menurut kebanyakan para ahli fikih, jika anggur dijual kepada orang yang kemudian mengolahnya menjadi khamar, maka haram memakan uang hasil penjualannya. Itu ya, bapak-bapak yang jual buah, ternyata kita tahu ini bandar penjual minuman. Lalu dia borong borong buah anggur kita. Kita bahagia ya, tapi kita tahu dia penjual. Walau yang kita jual halal, ya, tetapi kita tahu dia yang beli, pasti dia buat untuk minuman, maka hasil yang kita dapatkan haram hukumnya. Sampai begitunya Islam menjaga ke normalan hidup manusia ini. Hukum ini berbeda jika dijual kepada orang yang hendak memakannya. Demikian juga senjata. Jika dijual kepada orang yang hendak menggunakannya untuk menyerang kaum muslimin, maka haram memakan uang hasil penjualannya. Tapi jika dijual kepada Tetapi jika dijual kepada orang yang hendak menggunakannya untuk berperang di jalan Allah, maka uang hasil penjualannya termasuk harta yang baik atau at-thayyibat. Kalau ada di antara kita tahu ada produk-produk yang kalau kita beli pasti akan dijadikan bumerang untuk menyerang kaum muslimin, lalu kita bilang kan halal, ada tulisan halal, maka di situ kita problem. Hati-hati, fatwanya sudah keluar mengenai hal itu. Walaupun yang kita beli Coca-Cola bukan senjata, Sprite dan lain sebagainya, maka tetap jatuh hukum sebagaimana kita langsung mendanai orang yang melakukan perbuatan itu. Maka dalam hal ini harus hati-hati. Nah, lalu ada yang bertanya, terus saya pecinta Coca-Cola, saya kalau nggak minum Coca-Cola satu hari hidup saya terasa hampa, gitu ya. Maka kaum muslimin ini kan kita banyak profesor, banyak ahli-ahli. Ayo dong ciptakan Coca-Cola yang
sangat loyal kepada kaum muslimin. Ciptakan itu. Jangan sampai kita malu-maluin banyak profesor buat yang kita disuntik kemarin itu imun anti covid aja ngambil dari luar. Banyak profesor di Indonesia tapi nggak bisa menciptakan itu, kan begitu. Nah pertanyaannya, lalu apa kontribusi kita? Kalau demikian tetap harus ada solusi. Kalau kita melarang orang lain membeli produk sesuatu, kita harus ada produk yang disiapkan untuk menggantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rekan-rekan sekalian. Nah demikian juga pakaian berbahan sutra. Jika dijual kepada orang yang haram memakainya, maka haram memakan uang hasil penjualannya. Ya, kita tahu ada laki-laki yang membeli sutra. Untuk siapa ini? Untuk istri, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau yang membeli, yang suka melambai, untuk apa? Untuk saya mas katanya. Maka kita haram memakan uang hasil penjualan tersebut. Lah kita sudah tahu. Walaupun dalih kita, lah terus saya jualnya ke siapa? Ibu-ibu jarang beli, bertahan saja. Artinya kalau kita sudah pastikan dia yang memakainya, maka di sini harus ada kehati-hatian. Jangan sampai kita berniat mencari yang halal maka malah memakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini berbeda dengan jika dijual kepada orang yang halal memakainya, baik ibu-ibu atau suami yang membeli untuk istrinya. Jika benda-benda yang sebenarnya halal digunakan, tapi karena dijual kepada orang yang menggunakannya salah atau salah menggunakannya, atau menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka uang hasil penjualannya menjadi haram sesuai pendapat kebanyakan para ahli fikih berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Juga dalil lainnya, karena itu uang hasil penjualan barang yang tidak halal digunakan dari narkoba tersebut, maka segala hal yang berkaitan dengan menghilangkan akal manusia lebih haram untuk dilakukan atau dijual kepada orang yang salah dalam penggunaannya itu. Mengingat uang hasil penjualan narkoba adalah haram, berarti ia termasuk harta kotor atau khabith, harta yang kotor, sehingga penggunaannya untuk amal ibadah seperti sedekah dan haji tidak diterima oleh Allah SWT. Artinya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dulu kita pernah mendengar Bapak Ibu kasus ketika Ka'bah direnovasi sama kaum muslimin. Saya yakin Ustadz Rashid pernah menyampaikan ini. Ketika Ka'bah mau direnovasi, itu dindingnya dihancurkan sampai hampir rata dengan tanah. Lalu pemuka-pemuka Quraisy berkumpul bilang begini, kok sudah dirobohkan katanya, kok nggak tunggu dulu? Lah kenapa? Membangunnya pakai harta siapa? Itu mereka bilang gitu bukan karena mereka nggak ada harta, mereka banyak harta, tetapi hartanya hasil penjualan khamar, hartanya hasil riba, hartanya hasil menekan orang lain. Lalu ada yang bilang harta Abu Sufyan saja. Oh jangan, harta saya nggak toyib, harta kamu aja jangan, banyak ribanya. Harta kamu jangan, ini hasil penjualan khamar. Nggak ada yang berang Pak. Apa kata mereka? Cuman satu orang yang hartanya bersih, benar-benar bersih. Siapa? Harta Khadijah. Baru mereka semua beramai-ramai datang dan mengatakan, wahai Khadijah, kamu adalah orang terbaik di antara kami. Ini kami mau bangun Ka'bah, uangnya nggak ada yang halal cuman kamu yang halal uangnya.
Boleh nggak kamu yang bangun? Boleh, kata Khadijah lah yang bangun Ka'bah itu. Sampai tahap seperti itunya, mereka orang-orang itu sangat menghindari perkara-perkara yang thayyib dicampur dengan perkara-perkara yang khabith. Nah, hari ini kita melihat fenomena Bapak Ibu, maka jangan terkaget, jangan kekaget-kaget melihat orang berangkat haji. Mohon maaf ini, melihat Ka'bah nggak bisa. Berangkat haji tiba-tiba menjerit kerasukan, nggak jadi tawaf. Baru lihat masjidnya udah nggak kuat mau mendekat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau guru kami dulu mengatakan ketika ditanya apa hukum haji menggunakan uang haram, kata beliau sama dengan mencuci tapi pakai air kencing, kata beliau. Ya, mencuci tapi pakai air kencing. Mencuci itu perbuatan baik, tetapi airnya nggak baik. Bersih tapi bau, ada yang suka enggak? Tidak ada yang suka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini juga yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan ketika harta-harta haram ini bukan hanya kita yang mengkonsumsi, tetapi istri kita, suami kita, anak-anak kita, kira-kira hasilnya seperti apa setelah itu? Kadang kita punya harta yang halal saja, anak-anak kita belum tentu jadi orang yang baik. Harta kita bagus, anak-anak kita Masya Allah luar biasa sekali perjuangannya, susah diatur. Apalagi kalau anaknya lahir dari hasil-hasil yang seperti itu. Kita harus tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama kepada para rasul. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perihal orang yang menempuh perjalanan jauh dengan rambut yang kusut dan tubuh berdebu. Dia menengadahkan tangan ke arah langit seraya memohon, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibekal dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Al-Musnad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mungkin seorang hamba mendapatkan harta dari sumber yang haram lalu membelanjakannya, lantas dia menerima berkah darinya, atau bersedekah lantas diterima sedekahnya, atau meninggalkannya melainkan bekalnya ada di dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, melainkan menghapus keburukan dengan kebaikan. Sungguhnya sesuatu yang kotor tidak menghapus kotoran lainnya. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali terdapat banyak sekali hadis dan asar para sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka semua, yang terkait dengan masalah ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu ajrun wa kana isruhu ya'ni ismuhu wa 'uqubatahu 'alaihi. Sungguhnya siapa yang mendapat harta dengan cara yang haram lalu menyedekahkannya, maka dia tidak mendapat pahala, melainkan terus menanggung dosa dan hukumannya. Dalil lain adalah beberapa riwayat mursal dari Al-Qasim bin Mukhaimirah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang
mendapatkan harta dari praktek-praktek dosa. Artinya ini sangat umum sekali ini. Mau prakteknya adalah perdagangan, bisnis dan lain sebagainya, termasuk praktek-praktek kedokteran yang tidak benar, termasuk di dalamnya, lalu menggunakan hasilnya untuk silaturahmi atau bersedekah atau berinfak di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunnya lalu menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Dalam syarah Mulla Ali Qari atas Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa apabila ada orang yang naik haji dengan biaya kotor, lalu orang tersebut meletakkan sebelah kakinya pada tempat pijakan dan menyerukan labbaika, maka malaikat menyahut dari atas langit, kehadiranmu tidak diterima dan tidak ada kebahagiaan bagimu dan hajimu ditolak. Hadis-hadis di atas saling menguatkan dan menunjukkan bahwa Allah tidak akan menerima sedekah, haji atau ibadah lainnya yang biayanya berasal dari harta kotor dan haram. Karenanya ulama mazhab Hanafi memutuskan biaya haji dari harta kotor adalah haram. Ini yang tahu kan hanya kita ini. Orang-orang nggak tahu. Kita yang tahu ini hartanya haram atau enggak nih. Maka kalau sudah begitu, ya, maka nggak usah digunakan walaupun untuk ibadah haji. Ya udah Ustaz, saya sedekahkan, nggak usah sedekah, nggak usah. Terus bagaimana itu? Kalau kita punya harta bermiliaran-miliaran rupiah, semuanya harta haram, bagaimana? Pilihannya hanya dua: serahkan ke negara, ya, serahkan ke negara. Bilang ini harta kotor Pak, saya mau cuci harta saya ini harta kotor. Atau datang ke pemerintah setempat terdekat, dipantau, ini harta saya harta kotor nih, hasil penjualan yang haram, silakan Bapak gunakan, saya udah tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, datang ke masjid Bapak Ibu, sampaikan ke tamir masjid, Pak ini saya punya harta 10 miliar, bukan saya infakkan, tapi terserah panjenengan mau digunakan untuk apa. Penting jangan buat bangun masjid, nggak boleh. Ya, walau ketika kami ngobrol seperti ini dalam dalam pembicaraan fikih, terus digunakan apa? Digunakan untuk fasum. Ya, jalankah dia atau membuat tamankah dan sebagainya dibuat untuk fasum, nah itu malah boleh Pak. Tapi jangan berharap pahala, nggak ada pahala di situ Pak. Kenapa? Karena kita mau mencuci dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa penjelasan singkat dari para ulama. Ada 4 poin. Di antaranya yang pertama, haram menggunakan hashish, sejenis ganja, ya, opium, kokain dan benda lainnya yang termasuk kategori narkoba. Yang kedua, haram memperdagangkan bahan-bahan tersebut dan menjadikannya sebagai profesi yang menguntungkan. Hari ini orang-orang sangat ide kreatifnya keluar, takut menjual narkoba langsung, buat permen diisi narkoba, dibuat untuk makanan yang lain diisi narkoba. Yang ketiga, haram menanam opium dan hashish guna membuat bahan-bahan narkoba untuk dikonsumsi ataupun diperdagangkan. Yang keempat, keuntungan dari perdagangan narkoba adalah haram dan kotor. Membelanjakan harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah tidaklah diterima, bahkan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab Fikih Sunnah mengatakan, saya telah berbicara panjang lebar sehingga khawatir membosankan, kata beliau. Namun hal tersebut terus saya lakukan untuk menjelaskan kebenaran dan mengungkapkan yang tepat, dengan harapan menghilangkan keraguan pada orang-orang yang tidak mengerti. Perlu diketahui bahwa pendapat yang menghalalkan narkoba ini
merupakan kebatilan dan kesesatan dari orang yang menghendakinya. Kesimpulan atau pilihan yang saya buat berdasarkan kepada kitab Allah dan Rasulullah SAW serta pendapat para fuqaha yang sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam dan prinsip-prinsip dasarnya yang lurus. Demikianlah akhir penjelasan dari pembicaraan tentang narkoba ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hukuman bagi peminum khamar. Ya, kalau dosa ini urusan dia sama Allah, Bapak Ibu. Tetapi hukuman bagi orang yang minum khamar seperti apa dalam pandangan fikih? Artinya begini, karena ini hukuman bagi peminum khamar, maka seluruh yang berkaitan dengan perkara khamar tadi itu, yang mengkonsumsi narkoba, yang ngisap ganja, yang mengkonsumsi opium dan lain sebagainya, maka masuk dalam kategori hukuman ini, masuk dalam hukuman syariat Islam. Artinya kalau di negara Indonesia mengadopsi syariat Islam, maka orang-orang yang menggunakan itu masuk hukumannya pada khamar ini. Para fuqaha sepakat bahwa orang yang minum khamar wajib dihukum hudud dengan cara didera atau cambuk. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kadar hukumannya. Menurut mazhab Hanafi dan Malik, mereka didera sebanyak 80 deraan. Menurut Asy-Syafi'i 40 deraan. Pendapat Imam Ahmad terbagi dalam 2 riwayat. Dalam kitab Al-Mughni dijelaskan ada 2 riwayat. Riwayat pertama menyebutkan 80 deraan, sama seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut mereka. Dasarnya adalah ijma' para sahabat. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat tentang hukuman meminum khamar. Abdurrahman bin Auf berkata, tetapkanlah hukumannya sebagai hukuman yang paling ringan, yaitu 80 deraan. Umar pun menetapkan 80 deraan dan menyampaikannya dalam sebuah surat kepada Khalid dan Abu Ubaidah. Diriwayatkan pula bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika orang itu mabuk maka akan berbicara seenaknya lalu berdusta, karenanya hukumannya dia dengan hukuman hukumlah dia dengan hukuman bagi orang yang melakukan tuduhan palsu, yaitu 80 deraan. Asar ini diriwayatkan oleh Az-Zaujani, Darul Qutni dan lain-lain. Riwayat kedua menyebutkan 40 deraan, sama seperti pendapat Abu Bakar dan mazhab Syafi'i, karena Ali radhiyallahu anhu menghukum Walid bin Uqbah dengan 40 deraan lalu berkata, Rasulullah menghukum dengan 40 deraan. Abu Bakar juga menghukum dengan 40 deraan dan Umar menghukum dengan 80 deraan. Semuanya adalah sunnah, tapi yang ini lebih aku sukai, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu menuturkan, seorang laki-laki dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena minum khamar, maka beliau memukulnya dengan terompah sebanyak 40 pukulan. Di masa Abu Bakar juga terjadi kasus yang sama, maka beliau menghukumnya dengan cara yang sama. Di masa Umar juga terjadi kasus yang sama, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat tentang ketetapan hudud. Abdurrahman bin Auf berkata, hukumlah hudud yang paling ringan adalah 80 deraan. Maka Umar pun melaksanakannya. Praktek Rasulullah SAW merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena ada contoh dari selain beliau. Ijma' pun tidak sah selama bertentangan dengan praktek Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Karenanya tambahan yang dilakukan Umar dapat dipahami sebagai ta'zir yang boleh dilakukan sesuai kebijakan pemerintah. Karena di masa itu, di masa Rasulullah, orang-orang yang meminum khamar hampir-hampir
sulit didapatkan. Di masa Abu Bakar itu mulai banyak orang yang kembali mencari kebahagiaan di khamar. Di masa Umar lebih banyak. Ternyata efek dari ketidakpahaman mereka tentang perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam ini membuat banyak orang yang tidak takut. Ada bahasannya supaya memberi efek jerah, maka ditetapkan 80 deraan. Qadarullah di antara yang dihukum dera waktu itu adalah anaknya Umar radhiyallahu anhu. Ya, anaknya Umar diputuskan 80 deraan. Ketika didera, ini Al-Gojo yang mendera nggak sanggup, Pak. Nggak kuat dia melihat anaknya Umar didera. Akhirnya Umar ambil cambuk itu, Umar yang menggantikan Al-Gojo, Pak. Disempurnakan 80 deraan. Ya. Jadi bukan karena anaknya Umar lalu dikurangin, enggak, malah sama Umar biar saya yang menyelesaikan hukumannya. Sedangkan perintah membunuh orang yang telah berulang-ulang kali minum khamar adalah mansukh, artinya dihapus dalam Islam. Dulu itu hampir diterapkan, tetapi tidak jadi diterapkan karena sudah ada nas atau dalil yang membuatnya terhapus. Qabis bin Zuaib menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minum khamar maka deralah, pukullah atau cambuklah. Jika mengulangi lagi maka deralah, jika mengulangi lagi maka deralah, dan jika masih mengulangi lagi maka bunuhlah. Beliau mengatakannya di kali ketiga atau keempat. Suatu ketika seorang lelaki dihadapkan kepada beliau karena minum khamar. Karena itu beliau menderanya. Lelaki yang sama kemudian dihadapkan lagi, maka beliau menderanya. Lelaki itu kemudian dihadapkan lagi, maka beliau menderanya juga. Beliau membatalkan hukuman mati kepadanya, sehingga perintahnya bukan keharusan atau rukhsah, malah dibatalkan dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa dasar hukum penetapan pukulan tersebut? Pasti harus ada dasar. Dan ini yang harus kita pahami kenapa harus ada hal tersebut. Hukuman hudud ditetapkan berdasarkan dua hal, yakni pertama pengakuan. Maksudnya pelaku mengaku dirinya telah minum khamar. Yang kedua, kesaksian dua orang saksi yang adil. Ya, artinya kalau seandainya satu dari dua hal ini tidak ada, maka akan kasusnya akan bisa dihapuskan, dibatalkan atau diringankan. Umar, saya mabok. Ya, dia bilang begitu. Lalu dicek sama beberapa orang. Misalnya dicium mulutnya. Oh iya, ini benar dia. Benar. Tetapi ada yang mengadu sama orang. Ini kami melihat dia meminum khamar. Lalu dipanggil, kamu minum khamar ya? Enggak, saya nggak minum khamar. Ini saya segar, enggak. Tapi ini saya buktinya mana? Itu. Jadi ada hal. Tapi kalau dua hal ini ada, maka dia akan didera sebagaimana mestinya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang cara penetapan hukum berdasarkan bau khamar. Menurut mazhab Maliki, hukum wajib dijatuhkan bila bau khamar yang tercium darinya dinyatakan oleh dua orang saksi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, jadi saya minum khamar katanya, atau ada orang mabuk dipanggil, kamu minum khamar? Enggak. Tolong dicium mulutnya. Gitu ya. Tolong dicium, bau enggak? Ternyata bau. Udah, walaupun dia ngaku, dia tetap dihukum. Jadi ada dalil yang seperti itu. Karena bau tersebut menunjukkan orang tersebut telah minum khamar. Kedudukannya sama dengan petunjuk suara dan tulisan. Menurut Abu Hanifah Syafi'i,
hukuman tidak boleh ditetapkan berdasarkan bau karena ada syubhat. Sekian banyak bau punya kemiripan, sementara hukuman hudud harus dibatalkan jika ada syubhat. Selain itu bisa saja orang-orang tersebut mengkonsumsi minuman yang tercampur atau dipaksa meminumnya. Juga beberapa minuman memiliki kesamaan bau dengan khamar. Pada dasarnya setiap orang bebas dari hukuman dan syariat lebih menginginkan tidak terjadinya pelaksanaan hudud. Coba ya, syariat lebih menginginkan tidak terjadinya pelaksanaan hudud. Jadi jangan kita dikira kita membahas ini, wah ini kalau diterapkan banyak yang kena nih. Bukan. Malah diharapkan kalau sudah dibahas begini nggak ada yang kena, Bapak Ibu. Bahasa kasarnya, selama maksiat itu tidak kelihatan, maka jangan pernah melaporkannya, Bapak Ibu. Selama kemaksiatan itu tidak dilakukan dengan jelas-jelas, misalnya ada orang datang dia bawa kamput, Pak, tahu kamput deh, minuman keras, minum dia di warung itu. Dia minum di warung itu, kita lihat semua, itu baru masalah namanya, cuma cari masalah dia. Tapi kalau ada orang dia beli khamar, lalu dia beginikan, sembunyikannya, Pak. Kemudian dia jalan khawatir, ketakutan. Kalau ada orang yang mengkuntit dia, maka dia kena ayat surah Al-Hujurat ayat 12, Bapak Ibu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu wa ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka, jauhi memata-matai, jauhi menggibah. Sampai pada tahap seperti itu. Nah, artinya kalau ada orang yang melakukan maksiat dan harus dihukum hudud, tetapi perangkat yang menguatkan dia dipastikan melakukan itu tidak ada, maka hukum hudud lebih baik tidak dilaksanakan. Ada orang mencuri masuk ke rumah kita, Bapak Ibu. Masuk ke rumah kita. Kamu maling. Ya, saya maling. Kalau kamu ngomong, saya akan bunuh kamu. Pergi dia, Pak. Pas dia pergi, kita maafin, Pak. Kita maafin. Kita tahu orangnya, kita maafin. Lalu misalnya kita hidup di masa Rasulullah, kita diam-diam saja, selesai, Pak, kasusnya, Pak. Tapi ada orang di zaman Rasulullah SAW mencuri sorban, Bapak Ibu. Ketahuan sama yang punya, yang mencuri ini kedapatan, diikat sama dia, dibawa ke Rasulullah. Dia bilang gini, ya Rasulullah, orang ini mencuri sorban saya. Lalu Rasulullah tanya, benar kamu mencuri? Iya ya Rasulullah. Benar kamu mencuri? Iya Rasulullah. Potong tangannya, kata Rasulullah. Yang punya barang kaget, Pak. Apa kata yang punya barang? Ya Rasulullah, saya cuma melapor aja, bukan supaya dipotong tangannya. Apa kata Rasulullah? Kamu maafkan, jangan kamu bawa sini. Kalau kamu bawa kepada saya, berarti saya dihukum. Kalau kamu maafkan, jangan dibawa kemari, kata Rasulullah. Sampai pada tahap seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat-syarat pelaksanaan hukuman minum khamar dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Di antaranya yang pertama, orang yang melakukan maksiat tersebut, melanggar larangan tersebut, meminum khamar tersebut adalah orang yang berakal. Akal merupakan alasan pembebanan hukum atau manatu taklif. Karenanya orang gila atau punya gangguan akal yang meminum khamar tidak dihukum. Ya, ada orang yang terkena gangguan jiwa datang ke warung tua. Lalu sama orang di warung tua, sini bang, minum bang, kasih minum, dicawat 3 gelas. Orang yang gangguan jiwa ini keluar dari situ sempoyongan dia, Pak. Maka kalau di waktu itu ada hukum Islam di sana, yang dihukum adalah orang-orang yang ada di situ. Tetapi orang yang gangguan jiwa ini
walaupun dia mabok, dia tidak terkena taklif atau pembebanan hukum di dalam Islam. Yang kedua, orang yang termasuk dalam hukuman ini juga adalah orang yang baligh. Anak kecil yang meminum khamar tidak dihukum karena tidak termasuk mukallaf. Tetapi juga bukan berarti kita abaikan, biarkan aja dia ngisap. Enggak. Tetap harus ada pemantauan dan penjagaan yang ekstra ketat di sana. Yang ketiga, orang yang meminum khamar bukan karena terpaksa, tapi karena sukarela. Dia minum sukarela. Orang yang minum khamar karena terpaksa tidak dijatuhi hukuman, baik paksaan yang berupa ancaman akan dibunuh maupun akan dipukul keras-keras atau seluruh hartanya akan dimusnahkan. Sebab paksaan menggugurkan dosa dari perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, wudi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Umatku dibebaskan dari dosa karena 3 hal. Yang pertama karena keliru, ya, keliru karena dia nggak sadar. Itu maksudnya Pak. Ada orang yang sholat, ya, mengarah ke arah timur atau ke utara, dia datang ke setempat nggak paham dia, artinya dia keliru karena nggak paham, maka diangkat dosa dari dia. Yang dilakukannya sah, tidak harus diulang. Yang kedua, anisyan, orang yang lupa. Ada orang yang tidur, ya, sampai melewati waktu zuhur dan asar. Maka hal ini tidak membuat dia berdosa. Jangan disalah-salahkan Bapak Ibu, ya. Ada orang yang, kalau dulu biasanya kami masuk kelas jam 7 itu di kampus, ada beberapa mahasiswa yang mukanya muka baru bangun tidur Pak. Dari mana Mas? Baru bangun tidur Pak. Saya kalau jujur nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kan udah segar sekarang. Belum Pak. Udah sana dulu. Gitu. Nah itu nggak usah dimarahin Pak. Namanya ketiduran. Ya, nggak usah dimarahin dia. Atau ada orang yang lupa, harusnya dia sholat zuhur lalu dia sholat asar misalnya, lupa dia, maka diangkat dosanya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah orang yang melakukan perbuatan karena dipaksa. Kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Allah. Asyhadu
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sedikit lagi. Jika dosa digugurkan berarti tidak ada hukuman. Karena hukuman dijatuhkan berdasarkan dosa dan maksiat. Ada orang yang meminum khamar, ya, dia salah mengambil sumber air, datang ke pesta, ada 3 tong pertama isinya anggur, yang satu susu, yang satu madu, ya, dia lihat yang tong ini nggak ada yang ngasih tahu, ini nggak ada tulisannya, dia ambil aja begitu. Pas dia minum, wah ini apa ini katanya, kok beda rasanya gitu. Maka dia dimaafkan, ya, penting nggak diteruskan Pak, beda, coba lagi, nggak teruskan. Termasuk seseorang tidak boleh dihukum dalam Islam jika kondisinya darurat, yang termasuk dalam lingkup terpaksa. Ini berarti orang yang tidak menemukan air, padahal rasa haus yang sangat telah mencekiknya hingga nyaris mati, lalu hanya menemukan khamar, maka dia boleh meminumnya. Ini kalau saya nggak minum ini pingsan saya. Nah, pilihannya hanya satu Pak. Kalau nggak khamar, tua. Ya, sama itu Pak. Dia pilih yang mana, penting dia bisa menyambung hidupnya, sama dengan kalau dalam keadaan kelaparan tidak menemukan selain yang haram. Kemudian yang termasuk kategori orang yang dihukum adalah ketika dia mengetahui yang diminumnya adalah memabukkan. Tahu dia, paham dia, wah ini nggak ada yang lihat nih, ya, dikit aja cicip, maka dia kena. Tetapi ketika dia minum, nggak tahu dia ternyata dalamnya ini sudah ada sesuatu yang dimasukkan di situ yang membuat sempoyongan. Dia minum sempoyongan dia. Setelah sempoyongan diadili dia, kamu tahu nggak tadi yang kamu minum itu apa? Saya nggak tahu, yang saya tahu susu saya minum. Maka dia tidak boleh dihukum dalam hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penerapan ini dulu di masa baginda sallallahu alaihi wasallam, hukum ini sama diterapkan apakah untuk orang yang merdeka atau budak, dan juga apakah dia orang-orang Islam ataupun bukan Islam. Kenapa? Karena hukumnya hukum Islam Bapak Ibu. Artinya seluruh orang-orang yang termasuk kafir zimmi, kafir yang dilindungi dalam Islam, artinya dia sudah menyerahkan hukumnya dengan hukum Islam, maka dia dalam hal ini juga dihukum ketika melakukan kejadian atau pelanggaran seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau seandainya ada orang yang mencari alternatif pengobatan, penyembuhan melalui khamar, bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang patut kita pahami, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa bidawain walakinnahu da. Sesungguhnya orang yang mencari khamar atau alternatif obat melalui khamar dan sebagainya, kata Rasulullah, sesungguhnya ia itu bukanlah obat, melainkan penyakit. Maka jangan pernah mencari obat dari perkara yang haram. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, innallaha anzalad da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawau wa la tadawau biharamin. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan menetapkan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan barang yang haram. Ya, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alternatif dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya pernah kena penyakit asma, itu ada yang bilang begini, "Bang,
cari itu bang, kalong bang. Lah terus diapain? Hatinya dimakan bang. Astagfirullah bilang gitu. Ada yang lain nggak? Ada. Empedu ular katanya. Ya Allah. Ada yang nanya lagi. Ada yang bilang lagi, oh ada yang halal dan thayyib. Apa itu? Hati unta. Diapain? Digongseng jadi kopi, baru diminum 3 kali sehari. Ternyata jadi obat Bapak Ibu. Nah, yang mau disampaikan tadi adalah bahwasanya jangan pernah berpikiran bahwa tidak ada obat yang halal. Ya, tidak ada obat yang halal, yang haram. Artinya kalau kita cari alternatif obat pada yang haram, khawatir bukan menjadi solusi, malah menjadi penyakit Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini juga lah yang dipermasalahkan ketika ada imunisasi itu. Imunisasi yang jaringannya diambil dari hewan yang haram. Kan problem. Kok miskin banget sih kita? Hanya bisa mencari dari yang haram, padahal banyak alternatif madu yang Allah katakan itu adalah obat dari segala penyakit. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah SWT bimbing kita, jauh kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan berbicara tentang hukuman berzina. Kurang lebih demikian, mari kita akhirin bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.